5 hal ini ternyata menjadi penyebab terhalangnya jodoh menurut ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amzai wa mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jodoh memang sudah menjadi rahasia Allah yang harus kita percayai, karena rezeki, jodoh dan maut adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha dan berdoa untuk menjemput datangnya jodoh. Berusaha dan berdoa juga harus diimbangi dengan sifat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Insya Allah, Allah akan mempermudah jalan bertemunya jodoh. Selain itu, kita harus senantiasa memperbaiki dan mengoreksi diri kita sendiri, karena bisa jadi jodoh kita terhalang oleh sifat dan kesalahan serta dosa yang telah kita perbuat tanpa kita sadari. Sebelum kita lanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak saudara-saudara semua untuk terus bersama-sama membangun channel kecil ini agar semakin maju dan berkembang, sehingga bisa bermanfaat untuk sesama dengan cara subscribe, like, komen, share, dan aktifkan notifikasi Anda. Berikut ini 5 hal yang menjadi penyebab terhalangnya jodoh menurut ajaran agama Islam. Yang pertama adalah adanya dosa yang tanpa kita sadari. Saudara-saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa seringkali tanpa disadari kita sebagai manusia mungkin telah melakukan perbuatan dosa. Lalu bagaimana menghapus dosa yang tanpa kita sadari itu? Caranya adalah dengan senantiasa berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunannya. Selain itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak agar tindakan-tindakan kita tidak menimbulkan dosa yang biasa menjadi penghalang datangnya jodoh. Yang kedua adalah mematok kriteria jodoh yang terlalu tinggi. Memiliki kriteria dalam memilih jodoh boleh-boleh saja, tetapi kita juga harus mawas diri atau sadar diri jodoh yang bagaimana yang cocok dan sepadan dengan diri kita. Apabila kita terlalu mematok kriteria yang terlalu tinggi, bisa-bisa kita tidak akan menemukan jodoh yang kita cari. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, bahwa jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Bagaimana kita, itulah gambaran jodoh kita nantinya. Untuk itu, dalam menentukan kriteria jodoh terlebih dahulu, kita harus memahami diri kita sendiri, sehingga jodoh yang kita cari juga pasti akan kita temukan secara perlahan-lahan. Yang ketiga adalah terlalu berharap yang berlebihan kepada orang lain. Terkadang orang yang sedang dirundung asmara akan berharap lebih kepada orang yang ia cintai, padahal harapan yang berlebihan akan menjadi penyebab kita sakit hati dan juga menjadi penghalang datangnya jodoh. Berharap kepada orang yang kita cintai dan berharap menjadi jodoh kita itu merupakan sesuatu yang salah. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berdoa dan berserah diri serta memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jodoh pasti akan datang dengan cara yang tidak terduga. Yang keempat adalah belum adanya kesiapan hati. Jodoh akan datang
Jika hati ini sudah benar-benar siap, perasaan cinta yang sebenar-benarnya adalah datang dari hati nurani. Tapi perlu diingat saudara-saudaraku, bahwa dalam mencintai seseorang juga tidak boleh berlebihan, agar saat dikecewakan kita tidak sakit hati. Cinta yang berlebihan juga bisa memancing nafsu. Ingat, hati sangat dekat dengan nafsu. Dua hati yang kita miliki yaitu hati sanubari dan hati nurani. Ketika sanubari dominan, rasa cinta yang diliputi nafsu akan menjelajah kita sehingga timbul tindakan yang tercela. Namun ketika hati nurani yang dominan atau cenderung ke arah iman, kita tidak akan terlarut dalam perasaan. Menyiapkan hati nurani sungguh penting untuk membentengi diri kita. Caranya adalah dengan berzikir kepada Allah. Yang terakhir atau yang kelima adalah terlena dalam suatu ikatan atau pacaran. Ikatan yang belum sah bisa saja menjadi penyebab terhalangnya jodoh, karena bisa jadi mendatangkan banyaknya ketidakbermanfaatan dalam hubungan tersebut. Untuk itu, kita harus berhati-hati dalam bertindak membuat ikatan dengan lawan jenis. Jika memang tindakan tersebut dirasa banyak sekali ketidakmanfaatannya, maka lebih baik tinggalkan saja. Kita sibukkan diri dengan memperbaiki diri dan berkarya untuk kesiapan kita menjemput jodoh yang sudah disiapkan oleh Allah. Itulah 5 hal yang bisa menjadi penyebab jodoh kita terhalang. Marilah kita bersama-sama menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, serta sibukkan diri ini dengan hal-hal yang bisa membuat diri lebih baik, agar hati ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jodohmu adalah cerminan dirimu. Demikianlah 5 hal yang bisa menjadi penyebab jodoh kita terhalang. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.